Jadi salah satu motivasi yang saya pegang sampai saat ini adalah tidak ada manusia yang terkuat. Yang ada adalah manusia yang terus beradaptasi. Kebetulan saya punya basic di dunia konstruksi. Jadi saya selain membuka Telus Tengah ini, saya juga bekerja di dunia konstruksi yang notabene itu bergerak di semua lini konstruksi, di jalan, perbaikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yongki, owner dari Telus Tengah. Telus Tengah ini lebih saya dedikasikan ke sebuah brand. Jadi kalau beberapa orang bilang itu di sini ini tempatnya banyak yang nggak tahu dan banyak yang nggak kenal, karena memang salah satunya adalah tanda di jalan itu nggak ada. Jadi beberapa orang itu mengira ini apa sih? Ini warung tah, atau kafe tah, atau mungkin semacam tempat kumpulannya anak-anak muda yang tanda kutip berbau negatif mungkin. Tapi coba saya luruskan, Telus Tengah ini adalah sebuah brand yang kurang lebihnya saya dedikasikan untuk teman-teman atau komunitas yang pada intinya adalah untuk kegiatan atau event-event yang berbau positif. Telus Tengah ini ada di JLS, Jalur Lintas Selatan di Pasirian, lebih tepatnya di sebelah baratnya Gunung Tambu. Kalau posisinya masih ikut di Mbagu, tapi sudah dekat ke arah Pasiriannya. Telus Tengah ini sendiri juga menyediakan kopi pagi dari mulai jam 7 pagi sampai duhur, kemudian buka lagi dari ba'da asar sampai jam 10 malam. Kalau singkat cerita, dulu saya pernah bekerja di salah satu instansi di pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi buat teman-teman atau keluarga besar saya yang menonton video ini, gimana kabarnya? Selalu sehat selalu. Terus setelah dari instansi, kemudian saya resign, dan saya sekarang masih mencoba untuk fokus ke Telus Tengah, dan untuk membangun sebuah brand Telus Tengah ini mungkin juga dibutuhkan effort, pemikiran, dan ide-ide kreatif dari teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya ide-ide yang bisa ditemukan di sini, monggo, welcome, kita sharing, kita saling sinergi. Jika ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengikut sertakan anak muda, mungkin dari kalangan yang muda dan yang pura-pura muda, itu monggo, welcome. Jadi Telus Tengah ini bisa menjadi sebuah wadah yang bisa menampung semua kegiatan-kegiatan positif yang ada di anak-anak muda sekarang ini. Jadi kebanyakan orang itu bertanya, apa sih Telus Tengah itu? Jadi Telus Tengah ini kalau brainstormingnya adalah suatu tempat yang ada di kampus saya dulu. Jadi dulu saya di perkuliahan itu ada tempatnya yang namanya Telus Tengah. Kalau pengen tahu lebih detailnya nanti bisa ngopi ke sini, jadi biar nanti lebih tahu apa makna artinya. Telus Tengah ini secara singkatnya sebetulnya sebuah tempat di kampus saya itu, kalau bisa dikatakan adalah sebuah kantin brainstormingnya dari situ. Kemudian coba saya olah, saya coba masukkan beberapa ide-idenya, akhirnya saya yakin bahwa Telus Tengah ini nanti bisa menjadi sebuah brand yang mungkin mewakili anak muda. Terus lagi di Telus Tengah ini saya mencoba untuk menerapkan konsep berdikari. Berdikari itu berdiri di kaki sendiri. Jadi nggak munafik juga, nggak semuanya kita harus kerjakan sendiri. Nggak, ada beberapa komponen-komponen yang mungkin kita harus menggunakan orang lain, karena kita sebagai makhluk sosial juga membutuhkan orang lain. Tapi kalau semacam
pekerjaan-pekerjaan di sini. Kalau kalian nanti mampir ke sini, kalian akan bakal melihat meja-meja, kursi-kursi. Ini kebetulan karena saya juga lama di konstruksi, jadi saya buat sendiri. Mejanya saya buat sendiri, saya kerjakan sendiri, saya potong sendiri, saya rakit sendiri. Dan karena di situ ada suatu sense, suatu art. Kalau kita bilang seni ya mungkin terlalu jauh dari seni ya. Tapi kalau kita ada perasaan yang mewakili bahwa itu kita kerjakan sendiri, kita nikmati sendiri. Walaupun di beberapa tempat, walaupun di beberapa teman-teman bilang, oh ini kurang bagus, ini, kurang presisi, kurang apa. Tapi apa namanya ya, effort yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kepuasan bagi kita sendiri jika kita mensyukuri terhadap itu. Selain proses berdikari itu, setidaknya kita harus mencintai proses. Kebanyakan teman-teman, kalau kebanyakan orang-orang itu tidak mencintai proses. Kalau saya sendiri menekankan kepada diri saya sendiri, saya harus mencintai proses. Karena ketika kita sudah mencapai goalsnya, nggak ada artinya kalau kita nggak menghargai prosesnya. Dan itu menjadi motivasi saya sampai sekarang. Jadi salah satu motivasi yang saya pegang sampai saat ini adalah tidak ada manusia yang terkuat. Yang ada adalah manusia yang terus beradaptasi. Jadi misalkan nih kita ada temen yang kuat, ototnya gede, terus fisiknya kuat. Tapi kalau dia misalkan di era seperti ini, di musim seperti ini dia kuat, kalau di musim dingin dia kedinginan, berarti dia bukan manusia yang terkuat. Jadi kita punya arti hidup, kita punya tujuan, kita punya goals yang harus dicapai bagaimanapun caranya. Dan selalu semangat biar hidup selalu punya arti. Jangan lupa ngopi.